pagi menjelang siang di waktu Jawa Barat. Saya sekarang berada di Dusun Panaikang ya. Dusun Panaikang di Kelurahan Bontolerung. Tepatnya saya berada di pos registrasi. Teman-teman yang mungkin pernah atau baru mau naik ke Rama atau ke Danau Sleng pasti melalui jalur ini. Jadi sekaligus ini mungkin edukasi bagi teman-teman yang mau melaksanakan perjalanan ke dua tempat tadi, bahwa sekarang sudah ada pos registrasi di sini. Nah, saya bersama teman-teman, apa namanya di sini? Apakah? Persatuan Pemuda Panaikang. Persatuan Pemuda Panaikang yang mengelola registrasi untuk ke destinasi Danau Sleng dan Rama. Sejak kapan? Tunggu, saya perkenalkan dulu. Siapa yang mau perkenalkan? Kalau ini Komeng JJS, saya perkenalkan. Ini Kak Mamat juga dari JJS. Nah, ini teman-teman dari Panaikang. Silakan diperkenalkan satu-satu dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Ardiansyah, salah satu pemuda dari Panaikang. Perkenalkan, nama saya Kidal Nur Alam. Siapa? Kidal Nur Alam. Kidal. Ini Keto. Baik, nama saya Agus. Ahmad yang gondrong. Nah, jadi lihat-lihat mungkin nanti siapa tahu lewat kiri sini mereka semua. Ada berapa banyak teman-teman di sini yang bertugas? Lumayan banyak. Banyak. 32. Semua dari Panaikang. Dan itu di rolling ya. Per hari atau ada setiap, maksudnya satu hari mungkin sekian gitu, lain-lain hari, beda-beda hari enggak? tidak Siapa saja ini kesempatan ini teman-teman tuh waktunya bilang siapa yang siap waktu itu hari itu. Tugasnya teman-teman 24 jam 24 jam, kalau malam minggu 24 jam bukannya. Kalau weekend itu semua di sini. karena pasti biasanya juga teman-teman dari Makassar dan kota-kota lain mungkin kalau mau ke Rama ke Sleng pasti tengah malam juga biasanya pasti masih ada yang datang ya tengah malam. Jadi kalau weekend mereka standby di sini 24 jam. Proses mereka registrasi kemudian kembali seperti apa? Sampai di sini parkir motor, registrasi apa yang harus mereka laporkan? Kalau baru mau masuk store ini ya, Store KTP identitas. misalnya satu rombongan, misalnya satu rombongan 10 orang misalnya, hanya satu yang store. Di satu store. Satu. Cuma namanya ditulis semua. Nama ditulis semua. Kemudian apa tujuan antara Danau Sleng atau Rama gitu ya? Kemudian ada aturan-aturan yang harus mereka baca atau apa? Ya, ada. Seperti apa itu? Aturan. Oh, sudah ada. Ya. Nanti kita lihat di sini ada beberapa poin, ada 13 poin. Dan semua umumnya sih sama semua. Intinya etika teman-teman berkegiatan di alam terbuka. Apa yang menarik bagi teman-teman di Panaikang? Apa yang menarik di Danau Sleng? Ini versinya teman-teman di Panaikang. Menurut kalian kenapa apa yang menarik ini di Danau Sleng? selain view-nya ada apa? Pasti ini view-nya kan? Iya. Bisa mancing kan? Bisa. Kenikmatan tersendiri. Mancing. Terus mungkin karena perjalanan tidak terlalu jauh ya? Iya. Dibanding ke Tanra Lili berapa jam? Iya, terus mendaki kan Tandralili. Kalau di sini Di sini ya, mendaki. landai ya. Terlalu landai. Apa? Tidak terlalu trekking. Terus agak rindang ya. Camping ground banyak tempat untuk mendirikan tenda. Banyak. Terus dari di sini kita parkir kendaraan. Kalau menurut mereka berapa jam tadi? 2 jam. Kalau kalian mungkin ya harus dikali 2 sekitar 4 jam ya. Wah, lama sekali tuh 4 Hah? jam. 4 jam? Lama sekali. 3 jam. 3 jam lah paling Oke, 3 lambat. jam. Jadi kita target teman-teman yang belum pernah ke Danau Sleng, target adalah 3 jam. 3 jam.
Kemudian apa lagi ya? Oke, setelah mereka kembali dari sana, sebelum diserahkan ID card yang mereka titip, apa yang harus mereka penuhi? Harus kumpul sampah. Sampahnya, sampah, terus Terus dia registrasi pulangnya, anggotanya di apa? sudah lengkap atau belum? Ada yang sudah sampai, ada yang ditunggu. Pokoknya mereka harus pastikan Sampai semua anggotanya baru ID card dikasih. Kalau semua yang ada namanya di situ sudah hadir semua. Diperiksa juga mungkin apa yang mereka ambil dari atas, siapa tahu ada ya. Siapa tahu bawa batu itu batu fondasi. Waktu pergi kerelnya ringan, tiba-tiba pulang kerelnya penuh, ternyata isinya batu-batu. Itu saja itu. Kalau teman-teman di sini ada pemantauan ke dalam, mungkin 2 orang 3 orang ada. ada. Oh iya itu. Iya. Ini kan kalau jarak waktu tempuh 3 jam lah standar. Kalau jarak tempuh sekitar berapa kilo? 5 kilo ya. Ini kan agak jauh ya. Apa ada tim dari teman-teman di Panakeng ini yang ada pos bayangan istilahnya? Ada pos bayangan. Atau langsung ada yang standby juga di sana di Rama sama di Danau Seleng, ada yang standby. Setiap ada cara pasti ada standby. Kalau banyak ramai pasti ada Kalau standby. ada acara kayak Sumpah Pemuda, Tujuh Agustus begitu. Kalau rame. Kalau ada hari biasa enggak ya. Kalau hari biasa enggak. Kalau kemungkinan travel tamu-tamu sampai sekarang tidak ada. Ada baru-baru. Ada. Iya, baru-baru. Terus penanganannya bagaimana teman-teman dari sini? Yang naik ambil kita tandu ke bawah. Komunikasinya Dari salah satu teman dari checking. Pantai. Ante cek. dia panggil ya. Ya, jadi itu sudah menjadi SOP ya, standar bahwa kalau crowded di sini banyak teman-teman yang beraktivitas, ada layanan khusus, layanan tambahan untuk memantau teman-teman. Dan di sini rata-rata banyak yang pakai radio checking tadi, banyak bapak-bapak. Jadi kalau ada informasi ini langsung cepat tersebar karena untuk HP sinyal di sini sampai di mana yang bisa? Di sini sudah Sampai di pos 1 lah. Pos 1. ada di sini nggak ada di sini. Pos 1 sama pos 3 di Jadi terkendala di situ sebenarnya di komunikasi HP, tapi untungnya teman-teman di sini sudah standby dengan komunikasi HT, radio checking. Terus bentuk penanganannya seperti tadi. Oh ya, ini sejak kapan teman-teman aktif di pos registrasi? bulan 5 ya? 3. Bulan 3? 2 bulan. Menjelang 4 bulan. Dalam 4 bulan berarti bulan 4 Bulan 5 mulai ya? bulan 5. Nah, sebelumnya seperti apa? Sebelumnya ya kamu bebas, tidak ada registrasi, tidak ada Paling titik motor parkir di warga ya. ya langsung saja pakai pendataan. Kalau dari dulu kalau kayak hari-hari muda Itu baru ya rame. Tapi ini pos sudah lama ada sih. Baru. Oh baru di bulan 4 kemarin dibuat. Jadi sebenarnya supaya lebih teratur sih sebenarnya ya, supaya lebih teratur, lebih terdata daripada yang sampai yang selama ini masuk 100 yang kembali ya bagus kalau kurang, kalau lebih yang pergi 100 yang kembali 103. Terus ada ada tanda harga HTM mereka bayar 5.000 per orang. Terserah ke Rama atau ke pokoknya satu kali masuk Jelas ini. lewat Di luar mereka parkirnya ya. Parkirnya kan dikelola sama masing-masing warga. Kalau pemanfaatan dari hasil dana ATM itu digunakan untuk apa? Pembenahan sama dibagi ke pemerintah. Oh begitu. Jadi ada
warga pos ini melapor ke pemerintah juga. Itu persyaratannya kak. Oh. Berapa persen masuk ke sana? Kalau untuk sementara belum ini, untuk persen di pemerintah belum. Ini kan belum ada peraturan si partisipasi lah. Oke. Nah, untuk teman-teman yang baru, yang pengalaman mungkin sudah tahu ini semua aturannya. Bagi teman-teman ini penonton YouTube saya nanti yang baru mau ke Rama atau ke Danau Sleng, apa yang harus mereka perhatikan, yang harus jadi catatan buat mereka? Ya fisik lah ya. Tapi tadi katanya jalurnya tidak terlalu ini kalau di Danau Sleng, tapi nanti ke Rama yang agak baru agak apalagi perlengkapan lah ya, perlengkapan pasti harus Perlengkapan pendakian standar. standar. Oke, ada lagi mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang baru, yang nanti mau naik di sini? Apa kira-kira? Iya, kayak ini kita ke Panaikan kan melewati perkampungan. Saya lihat banyak teman-teman itu biasanya kalau yang dari Makassar, dari kota-kota sekitar, datang tengah malam, sudah kenal potnya yang apa? Ya. Besar, terus tengah malam orang lagi istirahat, itu mungkin etika lah ya, etika. Tolong dijaga attitude, etikanya. Kalau datang tengah malam ya jangan terlalu mengganggu, orang di sini juga butuh istirahat. Teman-teman datang tengah malam dengan suara motor yang agak keras kemudian membuat kebisingan, itu kan saya yakin orang sini mungkin tidak menegur karena orang-orang di sini sangat menghormati orang pendatang, tapi ya kita sebagai pendatang juga ya harus tahu diri. Itu saja mungkin. Selebihnya ya lebih ke teknis, sebagaimana standar kalau kita berkegiatan di alam terbuka. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih teman-teman dari kelompok pemuda Panaikan. Ayo ke Jobar, ke Bukit Jobar, ke Panaikan, ayo ke Danau Sleng, Rama, tetap jaga etika berkegiatan di alam terbuka. Assalamualaikum. Kenapa namanya Danau Sleng? Siapa? Ini banyak yang penasaran, saya pun penasaran. Kenapa namanya Danau Sleng? Ada apa dengan Sleng? Sleng ini mengacu ke nama grup band ya? Oke. Kenapa? Dari dulu juga gitu namanya Danau Sleng. Karena aksesnya orang ke sana waktu pertama terbentuk danau itu pakai tali sling, tapi banyak yang pleset. Oh, diplesetkan dari sling ke Sleng. Iya. Waktu mengukur danaunya itu pakai tali sling. Sling, iya, waktu apa dipetakan luasnya sama dalamnya gitu pakai tali sling. Iya. Ini kan salah satu danau yang karena longsor kemarin ya. Iya. Jadi Danau Sleng dulu karena waktu diukur dipetakan luas dan dalamnya itu menggunakan alat bantu tali sling. Kemudian waktu aksesnya, oh iya. Masih labil, itu dipakaikan tali sling untuk keamanan. Kemudian diplesetkan Danau Sleng. Itulah yang yang familiar sampai sekarang, Danau Sleng.